Kita tuh ke surga bukan karena amal, karena kebaikan Allah, karena rohimnya Allah. Kita ibadah buat bayar air aja gak cukup, nikmat dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita ibadah tetap cinta pada Allah, Rahman Rahim. Tapi ke surga itu hati bersih dan rahmat dari Allah, nuzulan dari Allah, pemberian dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mayamin wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita sekarang ini, doa itu ibadah. Jadi ketika kita berdoa itu bernilai ibadah. Jadi jangan pikir dulu dikabulkan apa tidak, itu urusan Tuhan. Yang penting kita itu berdoa kepada Allah, memohon, meminta sebelum memohon, meminta kepada yang lain. Pada Allah nomor satu. Maka disebut doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah, biangnya ibadah. Semua hidup itu ibadah. Sholat itu juga doa. Dalam sholat kita berdoa, iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Bimbing aku di jalan yang lurus. Semua itu doa. Jadi doa itu keharusan yang tidak boleh dilepaskan. Seorang yang beriman kepada Allah berarti dia beriman bahwa Allah itu Rahman Rahim. Semua Allah tawarin, minta kepadaku aku berikan. Nanti kita bahas itu. Sholat itu juga doa. Yang sholat kita sudah bahas kan, bahwa kita manusia itu ada dua lapis. Satu lapisan badan, yang satu lagi lapisan jiwa, ruh. Ruh itu bentuknya begini seperti badan kita sekarang. Nah, mukanya gimana? Sama gak seperti yang ada? Mukanya beda. Kalau orang soleh, ahli ibadah, mukanya cakep, laki maupun perempuan. Kalau nakal, banyak berbuat salah, mukanya jelek, mirip hewan. Mirip, bukan hewan, enggak, bukan seperti hewan, jadi hewan juga enggak, mirip. Yang di dalam kitanya begini. Kalau ruh keluar, disebut kita itu mati atau wafat. Yang mati bukan kita enggak mati. Yang mati badannya, kitanya keluar, berbentuk begini, tapi nggak bisa dipegang karena nggak ada badan, ada bentuk. Mukanya seperti muka begini, tapi kalau dia soleh, cakep, itu kita. Jadi badan dia kemanain? Kubur. Kitanya kemana? Kita ikut mati nggak? Enggak. Kenapa nggak mati? Karena ruh kita itu tiupan dari ruh Allah. Nah, Allah itu abadi. Jadi nggak mati, kita pindah, diambil, dipindahkan. Nah, karena yang hidup itu ruh, ketika ruh keluar, badan kita menjadi bangkai, tengkorak. Jadi ini badan bukan kita, bukan, bungkusannya saja. Badan ini bungkusan, dirawat, dimandiin. Nah, ruh dimandiin nggak? Dimandiin, dirawat. Makanan ruh apa? Ibadah. Makanan ruh ibadah. Dimandiin, dibersihin dengan ibadah. Mana yang lebih penting? Bajunya apa orangnya? Orangnya. Badan ini seperti baju, dipakai di perut ibu, pakai badan. Datang ke perut ibu, ruh.
Ruh dibikin bareng sama Adam. Yang umur kita itu umur badan. Badannya ikut ke akhirat gak? Enggak. Tadi akhirat dapat badan baru. Jadi mana yang lebih disayang? Jiwa apa badan? Jiwa. Dikasih makan. Ya, ibadah. Ngaji seperti sekarang ini makanan ruh. Jadi kita kenal diri kita. Orang belajarin tentang alam, semua dipelajari. Dirinya sendiri apaan dia gak tahu. Sekarang tahu siapa kita. Diri kita yang mana yang asli? Hah? Ruhnya yang mesti dirawat lebih banyak ruh. Badan dirawat, dimandiin, dikasih makan. Ruh lebih lagi. Karena ruh yang abadi, yang pulang ke akhirat ruh, jiwa. Yang sholat, tadi kita sholat subuh. Yang sholat badan apa ruh? Ruh. Badan namanya raga, hanya memperagakan. Allahu Akbar. Kalau tentara angkat tangan apa itu? Nyerah. Kita Allahu Akbar nyerah kepada siapa? Pada Allah. Yang sholat apa? Tangan, badan, bukan. Yang sholat jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran dan perasaan. Kalau sholat tidak pakai pikiran, tidak perasaan, namanya senam, olahraga. Raganya yang diolah. Nah, jadi yang sholat pikiran dan perasaan. Badan cuma memperagakan. Ketika sholat, pikiran dan perasaan menempuh harap kepada Allah. Jadi lagi sholat, pikirannya kemana? Menempuh harap kepada Allah. Pengen disayang, pengen dimaafin, pengen diampuni, pengen diberi rezeki. Nah, semua keinginan itu boleh dirasakan waktu sholat. Sholat itu pikiran perasaan kepada Allah. Kalau pikiran perasaan terbang, termakan apa, duit tinggal berapa, itu buru-buru balikin lagi ke Allah. Buru-buru ingat Allah lagi. Perasaan berasa menghadap Allah. Allah liatin kita. Lagi sholat, perasaan merasakan menghadap Allah. Pikiran memikirkan kerohiman Allah, kebaikan Allah. Jadi pikiran dan perasaannya ke Allah, itu yang sholat. Kalau badannya ruku, sujud badannya, pikirannya kemana-mana, ya nggak, sholatnya sah, diterima sama Tuhan, tapi tidak berbuah. Sholatnya tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Semua negeri Islam yang benar, yang Islam beneran paling ada 2. Yang lain enggak. Negerinya enggak. Atau negeri Arab semuanya rusak. Penjaranya ulama isinya. Maksiat di mana-mana. Semua negeri Arab rusak. Republik Islam 1, Iran. Republik Islam Iran. Malah dikafirin sama orang Islam. Aneh. Dia berjuang, korban negaranya, korban uangnya, semua bedain Palestina. Dimusuhin. Kan aneh kan? Kenapa? Itu ajarannya itu tidak masuk ke pikiran dan ke perasaan, cuma disuruh ngapal. Udah semua begitu nggak ketika sholat? Merasakan yang sholat pikiran perasaan. Badan ini cuma memperagakan. Yang ingat Allah pikiran, yang merasakan ketemu Allah, dilihat oleh Allah perasaan. Sekali lagi yang sholat pikiran dan perasaan, bukan badan. Badan hanya memperagakan. Orang sakit sholat sambil tidur sah nggak? Sah. Karena yang sholat bukan tangan, yang sholat jiwa, pikiran dan perasaan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kita ada 2. Satu badan kelihatan, satu lagi jiwa, ruh tidak kelihatan. Badan ini
benda mati. Badan kita tuh mati. Bisa ngelihat, bisa dengar, bisa bicara kalau ada ruh. Ruhnya keluar, mata buta, telinga tuli, mulut bisu. Berarti yang kita yang mana? Yang jiwa asli. Badan gak ikut ke akhirat. Badan udah dipakai kayak baju, buang. Dibuang gak? Badan dikubur. Selesai, gak ikut ke akhirat. Yang pulang ke akhirat ruh, jiwa. Di dalam ruh itu ada apa? Ada pikiran, ada perasaan. Pikirannya pulang ke Allah, di pikirannya ada nggak iman kepada Allah? Nah, di situ. Perasaannya ada nggak rasa cinta kepada Allah? Saya ulang lagi, udah sering saya sampaikan. Yang masuk surga yang mana? Yang ruhnya bersih, yang jiwanya bersih, otaknya nggak ngeres, nggak benci kepada sesama orang beriman. Kita jangan jadi hakim, kita bukan hakim, kita manusia biasa. Menghukum muni kafir, itu disebut jamaah takfir, kerjanya ngapirin orang, bid'ah, syirik. Bukan begitu, hakim itu Allah. Kita tidak, kita hamba Allah. Kita tugas dakwah, ngajak orang berbuat baik. Itu. Yang paling penting di Quran itu apa? Muhammadun Rasulullah. Waladina ma'hu, Nabi Muhammad Rasulullah, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sopan, santun, lemah lembut kepada sesama muslim. Keras kepada orang kafir. Sekarang negeri Arab keras kepada muslim. Baik orang kafir. Apa itu Islam? Islam kita gak berani ngapirkan, tapi salah. Sesama muslim harus saling sayang dan saling menghormati. Perbedaan mazhab tidak masalah. Yang masalah kalau perbedaan agama. Mau Muhammadiyah, mau NU, mau Syiah, mau Sunni, silakan. Yang penting apa? Syaratnya masuk surga apa? Bukan mazhab. Mazhab boleh, tapi syarat masuk surga apa? Hati bersih. Di pikirannya nggak ada ngeres, benci sama family, benci sama mertua, benci sama ipar. Itu nggak bakal masuk surga. Pulang banyak penyakit, pikirannya kotor, perasaannya juga penuh kebencian, dimasukin rumah sakit dulu. Nah baru nanti udah sembuh baru ke surga. Rumah sakitnya panas. Beneran? Kenapa Ustaz? Nah, kalau dia masuk surga, rusak surganya. Dia ngerumpi. Kalau Hercules masuk surga, dia bunuh orang di surga. Ya rusak surga itu. Makanya yang masuk surga itu disaring. Orang baik, yang baik hatinya boleh masuk surga supaya nggak berantem. Di surga orang paling saling cinta, cinta semua. Nggak ada penyakit di sini. Harta cemburu nggak ada. Sudah senang semua, cinta semua, sayang. Makanya senang, di surga itu senang. Nah kalau orang nakal masuk surga, surganya rusak. Tidak bahagia lagi orang di surga, rusak lagi. Mesti ada penjara lagi. Nah maka dari itu, disaring. Yang disaring apanya? Bukan mukanya. Apa isi pikirannya? Apa isi perasaannya? Jadi dakwah atau apa saja ikutin. Muhammadiyah, mau NU, mau apa saja silakan. Yang penting ngajak berbuat baik, ngajak saling sayang sesama muslim. Bukan menghasut, sesat itu sesat. Dari mana tahu sesat? Orang udah syahadat kok sesat. Gak boleh benci. Kita manusia biasa. Kalau mau disayang Allah, mau masuk surga, disayang Allah, rezeki juga bakal nambah. Bersihkan otak, bersihkan perasaan. Buang nih, benci-benci buang. Kalau mau surga. Kalau masih punya benci di otak, punya di hati, gak bakalan. Dicuci dulu, dimasukin rumah sakit. Sebelum neraka ada rumah sakit panas. Tapi Tuhan sayang dibersihin supaya akhirnya ke surga juga. Tapi dia udah
udah baik. Nah itu gampang kan? Di Quran cuma satu syarat masuk surga, semua satu. Surat Asy-Syu'ara 88 89 udah saya bilang apalin kan? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pulang ke Allah bawa pikiran otak bersih, nggak ada dendam, nggak ada benci. Perasaannya bersih, sayang sama orang. Suami sayang istri, sayang anak. Ibu sayang anak, sayang suami. Saling berebut minta maaf. Masuk surga langsung. Nggak pakai diperiksa dulu. Itu kuncinya. Yang diperiksa ini. Ya, hati nggak bisa bersih kalau nggak ibadah. Sholat tanha anil fahsya wal munkar. Zakat, puasa menekan ego. Semua puasa sholat itu membersihkan hati. Kalau orang masih benci sana benci sini, malah datang sana datang sini mengkafirkan orang Islam, hanya masalah politik, cari duit, agama dijual. Fi qulubihim maradun, di hatinya ada penyakit. Jadi di surat Al-Baqarah itu. Ini sebaharin banyak umat nggak tahu. Ibadah, ngaji, tapi menyebarkan kebencian. Dulu tahun berapa dulu? Saya masih kecil tuh. Muhammadiyah dibenci banget dulu. Awas tuh Muhammadiyah anti sunnah sekali. Padahal enggak, itu politik. Partai Islam ada 4, berebut massa. Sekarang hilang. Muhammadiyahnya juga agak lain waktu itu, beduk aja dilarang dia. Tapi dia punya drum band, sama kan? Nah itu sama-sama waktu itu. Sekarang udah habis, sudah pinter umat Islam, udah dewasa. Tapi ada pihak baru lagi nih sekarang mau ngadu pecah belah lagi. Jangan diikutin. Ikutin agama yang benar. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Rahmat buat semua alam. Alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan. Hewan gak boleh diganggu kalau gak darurat. Orang-orang soleh itu mandi aja kalau ada semut di stop dulu biar semutnya jalan. Nah itu, jadi artinya rahmat buat manusia, buat hewan, buat tumbuhan dan lain-lain. Itu Islam. Udah jelas itu, saya udah capek ini diulang-ulang terus 5 bulan, gak bosan ya, karena penting. Ini yang penting nih, kolbu. Yang pulang ke Allah itu kolbu, ruh, jiwa, badan enggak. Badan udah orang mati, kuburan. Gali coba, tulang kan? Orangnya kemana? Bukan di kuburan situ, bukan. Kuburan yang kita lihat tuh tanah, begitu kuburan. Di alam beda itu. Di dalamnya lain. Kalau orang jahat jadi penjara, ada binatang. Tapi kalau orang soleh seperti hotel, seperti istana. Cuman kita nggak lihat. Maka itu Bapak Ibu kalau mau ziarah ke orang tua, jangan bilang mau ziarah kubur. Mau ziarah bapak dan ibu saya. Begitu namanya. Ke Madinah ziarah kubur apa ziarah Nabi Muhammad? Ziarah Nabi Muhammad di kuburnya. Kuburnya dikubur gitu enggak. Kita enggak lihat, lain. Coba datang ke Madinah. Itu ada 2 masjidnya. Masjid yang batu gini, ada masjid yang enggak kelihatan. Masjid Arwah. Ya Nabi di situ, di masjidnya di situ juga, dimensinya beda. Saya tanya, Ustaz tadi ziarah kubur? Enggak. Tadi saya lihat di kubur Nabi, saya ziarah Nabi Muhammad. Mau ngapain ziarah kubur? Ziarah Nabi, ziarah ibu bapak. Ketemu. Lah Nabi sekarang pakai badan enggak? Enggak. Jiwa, ruh, tapi bentuk begini, kita datang dia nyambut. Lihat enggak? Lihatnya pakai ruh. Ruh sama ruh. Pakai perasaan, cinta sama Nabi, baca salawat, berasa ketemu, tapi nggak lihat, berasa ketemu. Kalau di Madinah baca salawat yang banyak, 3 hari bisa berapa belas ribu, boleh di Madinah. Di Mekah baca Quran, cinta kepada Nabi, mesti wajib. Cinta kepada Nabi sama dengan cinta kepada Allah.
Karena dia Rasul Allah. Itu. Udah, singkatnya, bisa mau pindah ke sini. Singkatnya, kita hidup abadi, enggak mati-mati. Apanya? Ruhnya. Karena ruh kita itu pantulan dari tiupan ruh Allah. Ruh Allah. Kalau ruh Allah dicabut, keluar, ruhnya keluar, badan kita jadi apaan? Tengkorak. Mata bisa lihat gak? Kuping bisa dengar? Gak. Kenapa? Karena ruh Allahnya sudah dicabut. Wa nafahtu min ruhi, kata Allah, kutiup dari ruhku. Jadi Allah ada di mana? Ada, tidak bertempat. Di kita ada. Di setiap titik badan kita ada Allah. Kalau nggak ada Allah kita buta. Kalau nggak ada Allah kita tuli. Kalau nggak ada ruh Allah di badan kita, kita bisu. Jadi Allah dekat gak? Dekat. Semua apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, semua Allah tahu. Mana buktinya? Buktinya kita melek. Buktinya kita bisa napas. Napas pakai apa? Napas tiupan ruh Allah. Kalau enggak napas. Dicabut sama Allah, keluar, mati kita. Berasa enggak ada Allah bersama kita? Bisa ngelihat? Pakai ruh Allah. Bisa mendengar? Pakai ruh Allah. Ada Allah. Berasa. Berasa enggak bersama Allah? Berasa. Nah baru enak, sholatnya baru enak. Kalau tidak bersama Allah, nggak bisa bicara saya, nggak bisa bergerak. Badan kita tuh benda mati, mata tuh benda mati, telinga benda mati. Bisa hidup bernapaskan ruh Allah. Ingat tuh, bernapaskan ruh Allah. Hewan punya ruh nggak? Enggak. Hewan punya hayat. Punya hayat, bukan ruh. Makanya dia begitu. Beda manusia. Jadi kalau manusia tahu dirinya, ada ruh Allah bersamanya, gimana? Malu nggak sama Allah? Nah itu. Nah yang sholat bukan badan. Badan memperagakan. Yang sholat pikiran dan perasaan. Ketika sholat, pikiran dan perasaan menumpu harap kepada Allah. Jadi di pikiran kita, perasaan tidak boleh memikirkan selain Allah. Tidak boleh merasakan selain berasa bersama Allah. Itu lagi sholat. Kalau lagi sholat pikirannya ke restoran, menghamba kepada Allah apa menghamba restoran? Menghamba kepada Allah, lagi sholat saja. Jaga pikiran jangan sampai keluar. Ingatan kepada Allah. Ingat apa? Ingat Allah baik. Allah baik, nawarin apa aja, nawarin, suruh minta, suruh berdoa, suruh minta, nawarin ampunan, nawarin ampunan. Rahman Rahim itu ingat lagi sholat, ingat Allah baik. Tapi kita nakal, banyak salah, minta ampun. Itu lagi sholat mikirnya ke situ, nggak boleh mikir yang lain. Perasaan merasakan sedang berhadap dengan Allah. Baru namanya sholat. Baru sholatnya bisa bikin jadi soleh. Baca aja diktatnya ya. Pada itu menghamba dengan penuh pikiran dan perasaan. Bersyukur kepada Allah atas kerohimannya. Semua ditawarin. Mau ampunan Allah tawarin. Minta ampun akan ku ampunin. Baik kurang apa Tuhan? Baik Tuhan. Kenapa kita nggak minta sama Allah? Kalau salah setiap hari salah, tidak sengaja banyak salah, baca istighfar, mohon ampun. Allah tawarin, kita nggak minta. Allah tawarin ampunan bagi yang mau, yang minta ampun. Yang nggak minta ampun, yang enggak lah, sombong. Manusia kalau tidak berdoa kepada Allah, tidak istighfar, itu sombong. Allah marah banget. Kalau terus-terusan berdoa kepada Allah, tambah disayang. Jadi doa itu inti ibadah. Halaman 2. Situ ada firman Allah, surat Al-Hijr ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritakan, sebarkan, kasih tahu kepada hamba-hambaku bahwa aku itu ghafurur rahim. Apa? Ayo baca bareng. Ghafurur rahim.
lagi Ghafurur Rahim, artinya Ghafur pengampun, Rahim penyayang. Udah ngampunin sayang lagi. Ditawarin, suruh minta ampun tuh ditawarin. Nabi aja istighfar banyak setiap hari, padahal dia nggak punya dosa. Dia nggak pernah punya dosa, dia takut kurang bersyukur. Kalau mau jangan kurang dari 100 setiap hari istighfar. Astagfirullahalazim. Kalau punya waktu panjang tambahin astagfirullahalazim. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat. Tuhan ampunin saya, ibu bapak saya. Doa ibu bapak didoain terus. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat. Jadi Tuhan nawarin apa? Suruh minta ampun, dia akan ampunin. Tuhan ampunin siapa? Yang mau diampunin. Yang sombong nggak pernah minta ampun, malah berasa dirinya nggak pernah salah. Udah berasa dia udah paling ngerti soal agama, udah paling alim, paling soleh, yang lain semua syirik, bid'ah, kafir. Waduh, udah lebih dari Tuhan dia, menghukum orang. Nah yang begitu jangan didengerin. Bukan begitu jadi muslim. Kafir apa segala itu urusan Tuhan. Jangan ambil itu Allah. Kita berbuat baik kepada semua orang. Ada yang salah, maafin, doain, tapi tidak ngatain. Jelas ya? Allah itu sifat Allah satu apa? Di Asmaul Husna terakhir Asmaul Husna apa? Sabur. Apa itu sabur? Paling sabar, sangat sabar. Dari kata sabar banget, sabur. Allah sabur banget, sabar Tuhan. Kita tinggal di negeri. Ini negeri siapa yang bikin? Ada tanah nih, tanah air. Siapa yang bikin? Tuhan. Iya kan? Yang bikin air Tuhan. Yang bikin buah-buahan Tuhan. Yang bikin padi Tuhan. Tinggal di negeri Tuhan, makan makanan Tuhan, makan buah-buah Tuhan. Tidak mau menyembah Tuhan. Tapi Tuhan belum disiksa orang-orang kayak gitu, dibiarin. Dia tunggu kali mau tobat. Nah kalau sampai pulang ke akhirat nggak tobat, nah baru itu dihukum. Yang kita makan dari perut ibu sampai sekarang gula udah berapa ton tuh? Daging udah berapa banyak ditelan oleh perut oleh kita. Semua bikinan Allah. Nah Tuhan belum siksa tuh orang-orang kafir. Makan rezeki Tuhan, tinggal di negeri Tuhan, membenci orang yang bertuhan, membenci Islam. Tuhan masih biarin kalau dia bisa tobat. Itu di halaman 2. Jangan sombong kepada Allah. Banyak manusia yang sombong atau congkak kepada Allah, merasa dia sudah kuat, kaya, berkuasa, tidak butuh lagi kepada Allah, tidak mau berdoa. Tidak mau berdoa. Dia merasa tidak butuh kepada Allah. Nah, orang yang merasa tidak butuh kepada Allah itu berat. Jadi kalau kita butuh kepada Allah, dan memang yang paling kita butuhkan itu Allah. Kemarin orang yang kurang beriman, dia butuhnya ke Jokowi. Jadi pasukan Jokowi, jadi apa kan gitu. Ya selagi Jokowi kuat, selagi Jokowi jatuh karena rontok dia semua. Jadi yang kita butuhkan yang tidak mati-mati. Siapa yang tidak pernah mati? Tidak pernah marah, baik terus. Siapa? Allah. Kekayaan di dunia ini, kekayaannya siapa yang bikin? Siapa yang bikin emas? Siapa bikin perak? Allah. Segala apa yang ada di dunia bikinan Allah, kepunyaan Allah. Jadi yang paling kaya, yang kaya siapa? Allah. Manusia punya kekayaan. Iya betul. Hak guna pakai. Hak guna pakai. Bapak ibu punya harta. Begitu meninggal, rumahnya punya siapa? Bapak meninggal, ibu meninggal, rumahnya pindah kemana? Langsung pindah hak ke ahli waris. Orang udah mati nggak bisa jual apa-apa. Sudah bukan hak dia. Kita punya hak guna pakai doang.
Setelah kita mati, kembali kepada Allah. Allah udah bagi buat ahli waris. Jadi boleh gak kita tidak mau ikut hukum waris? Kita mau samain anak laki dan perempuan sama? Gak boleh, karena bukan harta kita lagi. Setelah kita mati sudah bukan milik kita. Kembali ke Allah. Allah sudah tinggalin wasiat. Hukum waris, ini sekian, ini sekian. Kenapa orang perempuan dapat setengah dari laki-laki? Karena ibu-ibu itu dapat waris buat jajan. Ibu tidak wajib belanja untuk rumah tangga. Yang wajib anak lelaki. Jadi dapat segitu juga udah mending, bersih buat jajan. Kalau laki-laki dapat waris, dia tanggung jawab kepada semua. Dan juga tanggung jawab kepada saudaranya perempuan. Itu masalahnya, bukan dibedain, justru dimanja ibu-ibu. Ibu-ibu tidak diwajibkan membayar nafkah. Jadi itu uang warisnya separuh tapi buat jajan. Suami yang harus cari nafkah. Anak laki mesti nikah dia membelanjain istrinya. Kalau anak perempuan kan enggak kan, buat jajan. Jelas ya, jadi Allah tuh adil, bukan bilang tidak adil, adil karena dia memberi kewajiban nafkah kepada laki-laki. Lanjutnya, lihat ayat 3 itu, halaman 3. Ya kita belajar Quran ya, Quran itu untuk dipahami, dipelajari. Mesti belajar Al-Quran, pemahamannya. Lihat tuh. Halaman 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca bersama. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Baca artinya, wahai manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah. Sungguh dialah yang maha kaya lagi terpuji. Iya, semua kekayaan kepunyaan Allah. Antumul fuqara, kita tuh fakir, tapi tidak fakir kepada manusia, fakir kepada Allah. Kan suka dengar ada bilang al-fakir. Saya gitu, merendahkan diri. Fakir itu bukan fakir ke manusia, maksudnya fakir kepada Allah. Arti fakir orang yang butuh. Fakir miskin orang yang butuh. Fakir lebih keras daripada miskin. Miskin dia kebutuhannya 5, dapat 5 pas, itu miskin. Kalau fakir butuhnya 5, cuma punya 1 atau 2, sangat kurang. Fakir. Nah kita sangat fakir kepada Allah. Jadi fakir itu orang yang butuh. Yang kita butuhkan siapa? Allah. Dia yang paling kaya siapa? Allah, punya dia. Yang paling kuat? Allah. Yang paling baik? Allah. Yang punya kekuasaan? Allah. Yang menghidupkan? Allah. Yang mewafatkan? Allah. Yang punya kekayaan? Allah. Allah maha kaya. Kita hamba yang maha kaya. Ghani, kaya. Jadi kita Abdul Ghani. Abdul Ghani adalah hamba yang maha kaya. Itu. Jadi jangan takut. Tuhan kita maha kaya. Minta. Disuruh minta. Mintanya yang serius. Nggak cukup pakai bibir. Mintanya pakai perasaan. Perasaan butuh kepada Allah. Siapa yang paling kita butuhkan? Presiden? Orang kaya? Tidak. Yang kita butuhkan Allah, rahmatnya, ampunannya. Buang dari pikiran, dari perasaan, rasa butuh kepada selain Allah. Gak boleh. Dan gak benar. Bergantung kepada Allah. Yang paling kita butuhkan Allah. Itu iman. Itu iman tuh begitu. Yang kita memang pelajari semua iman. Allah, Allah, Allah. Itu paling penting. Pulang ke akhirat bawa iman. Iman itu luas. Maaf, saya ulang. Udah pernah saya ulang. Apa arti asyhadu an la ilaha illallah? Tahu kan? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Sudah menyaksikan Allah, sudah ketemu. Kan bilang aku bersaksi, aku menyaksikan tiada Tuhan selain. Kapan menyaksikan Allah? Hah? Apa maksudnya menyaksikan?
Nah, di sini mesti ngerti. Menyaksikan pakai otak, pakai pikiran. Ya Allah, saya lihat ayam mengeluarkan telur. Di dalam perut ayam kuning dan putih, cairan. Tentu keluar udah kebungkus. Kalau yang kotor, yang hitam keluar dibungkus nggak? Enggak, bukan kebutuhan manusia. Jadi nggak dibungkus. Tapi yang putih dan merah penting buat manusia kan? Dibungkus. Kalau enggak manusia mesti tadain. Waktu ayam mau bertelur tadain supaya nggak tumpah. Kalau nggak dibungkus. Subhanallah, siapa yang seperti itu coba? Ini buat manusia, dibungkus. Terus bikin bungkusannya cangkang itu bulat lonjong, berarti ada cetakan, dicetak di perut ayam. Ada cetakan di perut ayam? Gak ada. Terus apa lagi? Cangkangnya itu ada lubang-lubang kecil untuk masukkan oksigen, tapi nggak bocor. Oksigen masuk karena ini bakal hidup di dalam telur. Subhanallah. Siapa yang berkuasa bisa buat hambanya dibungkusin itu telur kebutuhan manusia? Ada tangan orang masuk ke dalam bikin itu? Tidak. Sudah mikir? Mikir sudah? Kagum nggak? Heran nggak? Heran nggak? Bikinan siapa itu? Bikinan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, saya diajak berpikir, melihat putih dan kuning telur dibungkus. Saya menyaksikan, ya Allah, tiada ada yang bikin telur itu selain Engkau, ya Allah. Nah, itu namanya menyaksikan keberadaan Allah, menyaksikan adanya Allah. Itu baru satu telur. Belum kayu-kayu tuh, kayu-kayu pada berdiri, pohon di seluruh dunia. Dari kayu itu keluar apaan? Keluar anggur, apel, pisang. Pisang, gedebong pisang ya. Durian, manggis, macam-macam rasa, macam-macam bentuk, macam-macam warna. Bikinnya gimana? Pakai dimasak loh. Diajarin kan? Dimasak. Daun itu tempat masak tuh. Buah. Dibakar dari sinar matahari. Kalau nggak sinar matahari nggak manis. Siapa yang bikin itu semua? Bergantungan di pohon-pohon. Nah, itu namanya menyaksikan. Asyhadu, saya menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang bikin buah-buahan, bikin biji-bijian selain Allah. Nah, baru syahadat. Arti syahadat menyaksikan. Menyaksikannya pakai apa? Pikiran, perasaan. Jadi imannya ada di bibir apa di pikiran? Itu iman yang benar, di pikiran adanya, di otak, di perasaan, berasa dekat dengan Allah. Pikiran mengagumi Allah, Allah Maha Kuasa, baru itu iman. Ajarin anak-anak, biar imannya di akalnya. Kenapa di negeri Islam paling rusak negeri Islam? Maaf, penjaranya penuh, korupsi penuh. Yang korupsi yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Islam juga korupsi. Di mana imannya? Karena pelajaran keimanan disuruh menghafal, bukan dimasukin ke otak. Korupsi nggak yang Muslim? Korupsi. Yang kafir korupsi. Jangan kita bangga-bangga. Apaan mau dibanggain? Sama aja. Yang Islam juga kadang-kadang galak sama orang Islam juga. Jadi belajar Islam yang benar. Ini bukan iseng-iseng. Ini keimanan, harus benar iman tuh. Ada di pikiran, ada di perasaan. Perasaan dekat sama Allah. Pikiran mengagumi bahwa Allah Maha Kuat, Maha Kaya, Maha segalanya. Kemudian kenapa la ilaha illallah? Ini udah memang sengaja saya ulang supaya nggak lupa. Kenapa pakai la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Boleh nggak orang masuk Islam amantu billah, aku beriman pada Allah? Tidak boleh, harus pakai la. Apa maksudnya itu? Di pikiran kita, di perasaan kita tidak ada
Yang kita kagumi, yang kita sembah, yang kita paling segalanya hanya Allah. Kalau orang Islam terus dia yakin Nyai Roro Kidul bisa ngasih rezeki, bisa segala macam, itu belum la ilaha illallah. Kalau ngucap mungkin sudah, tapi mempraktekkan la ilaha illallah gimana? Kalau mau nanam sawit di hutan, dilakkan dulu, ditiadakan ilalang, rumput-rumput, batu-batu, buang semua udah bersih, ilah sawit. La ilalang, la batu, la, kecuali sawit saja. Baru sawitnya itu berbuah bagus. Kalau belum dibersihkan banyak lalang, banyak segala macam, sawitnya tuh buahnya cepat busuk. Iman juga kalau tidak dibuang keyakinan kepada yang lain, busuk imannya. Mesti bersihkan dulu otaknya, bersihkan dulu hatinya. Tidak ada yang kuat, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang paling kukagumi, yang kuharapkan, yang segalanya illallah, kecuali Allah. Nah, baru itu iman. Buang dari pikiran, dari persasaan, ketergantungan kepada selain Allah. Takut kepada selain Allah. Illallah, hanya Allah. Ma fi qalbi illallah. Di hatiku, dalam pikiranku, perasaanku tidak ada yang kukagumi selain Allah. Tidak ada yang kuharapkan selain Allah. Tidak ada yang kutakuti selain Allah. Itu artinya lah, tidak, hanya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada pemberi rezeki yang bikin rezeki selain Allah, tidak ada. Manusia suruh bikin satu butir gula, nggak bisa. Tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Itu harus ada di kepala kita. Jadi nggak mengharap kepada selain Allah. Jelas ya. Iman jangan main-main. Itu syarat mutlak pulang kembali kepada Allah. Yang pulang apanya? Yang pulang kepada Allah, jiwa. Berbentuk seperti ini, seperti kita ini. Tapi nggak bisa dipegang. Pulang kita ke Allah. Badan buang. Nah, kita pulang kemana tuh? Ke Allah, betul, ke Allah. Kemana dulu? Mampir nggak? Iya, mampir di alam barzakh. Di alam barzakh ngapain? Banyak urusan masih panjang. Di alam barzakh nanti di alam sana pengadilan. Ada pengadilan tapi canggih, langsung otomatis semua. Nggak bisa bohong. Dari pengadilan kemana lagi? Dapat laporan perbuatan kita. Terus kemana lagi? Sirat, jembatan. Jembatannya mustaqim ya. Bikin jembatannya di sini. Bikin jembatannya di sini. Di sana melewati. Kalau kita nggak mustaqim di sini, nggak mustaqim di sana. Kan ihdinas siratal mustaqim di dunia. Ya Allah, tuntun aku supaya di jalur mustaqim, jalur lurus. Itu artinya ihdinas siratal mustaqim, minta dituntun. Itu namanya hidayah taufik. Minta dituntun. Sudah bulan lalu itu. Kita tidak punya siapa-siapa selain Allah. Tidak ada yang bisa diharapkan selain Allah. Itu harus ditanam di pikiran, di perasaan kita itu. Itu iman. Iman adanya di pikiran, di perasaan. Kalau kita sudah sampai sering tuh ayatnya sudah hafal ya. Al-Baqarah 165. 165. Bahwa iman itu cinta. Belum beriman penuh kalau belum menjadikan Allah yang paling dicintai. Habis cinta Allah baru cinta suami, istri, anak semuanya. Nomor satu yang harus dicintai Allah. Suami mencari rezeki buat nafkah ke rumah, istri dan anak-anak karena titipan Allah. Jadi kita sayangnya karena Allah. Istri juga ngurusin suami, anak-anak karena Allah. Jadi ketika suami atau istri ada kekurangannya, ngurusnya kita, sayangnya kita nggak hilang karena kita sayangnya karena Allah. Baru ada pahala. Kalau sayangnya karena suami ganteng atau suami karena istri cantik, nanti hilang ganteng, hilang cantiknya, hilang sayangnya. Tidak, sayangnya karena Allah. Karena nikahnya atas nama Allah.
Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga menyayangi saudaranya, tetangganya, sesama muslim seperti menyayangi dirinya sendiri. Maksudnya seperti sendiri-sendiri itu, bukan maksudnya sayang itu artinya begini. Kalau kita sayang seseorang, kita tidak melakukan perbuatan yang dia tidak suka. Apa yang kita tidak suka, dia juga tidak suka. Apa yang kita suka, dia juga suka. Nah, memperlakukannya seperti itu. Jadi bukan seperti mencintai diri sendiri. Tidak. Apa yang dia suka, kita kerjain. Dari mana kita dia suka? Apa yang kita suka, dia juga suka. Kita nggak mau difitnah, ya dia juga nggak mau difitnah. Kita nggak mau dimaki, dia juga nggak mau dimaki. Nah, itu maksudnya agama ke situ. Jadi maksud saya di dunia kita ini diajarin jadi Islam tuh diajari punya sayang. Dilatih diri untuk menjadi penyayang. Banyak ayatnya tuh, banyak banget, hadisnya banyak. Nah, kenapa? Karena nanti di surga, semua penghuni surga itu orang penyayang. Cinta, hidup di surga itu alam cinta. Gak ada marah, gak ada cemburu, gak ada kesel. Cemburu pun gak ada. Jadi semua orang saling cinta, makanya hidupnya senang. Nah, kalau surga dimasukin Hercules, rusak. Makanya gak mungkin disaring dulu. Jadi ditaruh di dunia ini, disaring mana yang pantas tinggal di surga. Kalau udah muslim, udah pantas di surga tapi ada kekurangan, dimasukin dulu ke rumah sakit. Rumah sakit di akhirat. Sakit apa? Enggak punya badan. Jadi di alam barzakh bukan sakit badan, yang hatinya ada benci, ada sombong. Nah, itu dia muslim ke surga juga, tapi diobatin dulu. Ada rumah sakit. Karena kalau masuk rumah sakit nggak usah, ya sakit lah. Tapi dibersihkan. Ya itu. Jadi kan mau dibersihkan di sana apa di sini? Di sini. Surat Al-Hijr itu 40 berapa itu ada. Kalau kita di dunia udah bersihkan hati kita, masih ada sisa, Allah yang bersihin. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Aku cabut serabut-serabut kebencian yang ada di pikiran dan perasaanmu, aku cabut. Baru masuk surga. Allah bercabut, dan cabutnya ada yang dicabut, ada yang di rumah sakit dulu. Jadi syarat masuk surga cuma satu. Apa? Qalbun salim. Otaknya bersih, gak punya dendam, gak punya rencana jahat. Hatinya bersih. Jadi kalau ada orang ngajarin kebencian, jangan diikutin. Nah, itu yang gak boleh. Ayatnya apa tadi? Illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat nanti semua enggak, kecuali pulang ke Allah, ruhnya, jiwanya bersih, tidak ada benci pada muslim, tidak sombong kepada Allah. Orang yang sombong kepada Allah itu ada. Nggak mau berdoa itu sombong. Dia merasa nggak butuh sama Allah. Itu berat. Yastakbirun, sombong, tidak mau istighfar, tidak mau ibadah kepada Allah. Nah, Allah yang bikin dia, yang ngasih makan. Tidak ada sebutir makanan yang bukan bikinan Allah. Nah, itu kalau anak-anak nanya, Pak, Bu, saya nggak mau sholat. Boleh, jangan sholat, nggak sholat nggak apa-apa. Tapi jangan tinggal di negeri Tuhan. Cari negeri lain. Nggak ada kan? Jangan makan makanan Tuhan. Ada makanan yang bukan bikinan Tuhan? Nggak ada. Nah, mikir. Kalau tinggal di negeri Tuhan, menikmati semua buatan Allah, ya bersyukurlah. Karena kalau bersyukur mau dikasih yang lebih banyak lagi, yang lebih nikmat lagi di akhirat nanti. Itu aja. Ajarin anak-anak seperti itu. Ajarin anak-anak tuh paling penting mengenal Allah. Ajarin mengenal Allah tuh bukan suruh menghafal. Manusia bukan beo, suruh menghafal tanpa pengertian. Iman tuh bukan dimasukin ke kuping, dimasukin ke otaknya. Tadi saya kasih contoh telur ayam.
Coba mikir, telur ayam aja, telur anak ajak mikir. Bagaimana putih merahnya itu bisa dibungkus? Kenapa yang hitam nggak dibungkus? Kok tahu? Subhanallah. Ah itu. Jadi kepikiran, subhanallah, kagum kepada Allah. Itu iman. Bukan asal ngapal tapi tidak kenal Tuhan. Ajari mengenal Tuhan. Apa buku? Buku keimanan apa? Buat kenal Allah. Alam dunia ini kitab tauhid. Lihat tomat, lihat semangka. Semangka gede bulat. Batangnya kecil jadi tidur di tanah. Tapi bisa bulat gitu gimana? Nah, batang kecil itu bisa bikin bulat. Semua apa yang kita lihat tuh semuanya menunjukkan kebesaran Allah. Apa yang kita makan menunjukkan kebesaran Allah. Ingat Allah tuh di situ. Lihat ciptaannya. Manusia nggak bisa bikin begitu. Manusia bisa bikin rambutan, kumpulin insinyur sedunia, suruh bikin rambutan. Hah? Gak bisa. Kenapa nggak tanya siapa yang bikin rambutan, siapa yang bikin telur, kenapa dibungkus? Nah itu pelajaran iman. Kalau ngapal terus nggak bisa. Makanya di negeri Islam ini bukan orang kafir saja yang korupsi, yang muslimin semua korupsi. Kenapa pelajaran imannya ngambang, cuma ngapal, ribut soal fikih, berdebat. Saya mau kasih contoh ya, biar pintar. Sekarang lagi berdebat tuh di YouTube. Ayah Nabi masuk neraka. Benar masuk neraka. Yang satu enggak, ribut dia berdua. Bukan berdua, rame. Coba pikir. Apa ini yang bilang masuk neraka dan sebagainya itu enggak benar. Itu urusan Tuhan. Kok mendahului Tuhan? Nah, ajaran tidak mengenal Tuhan itu ulama-ulama itu maaf. Kenapa begini? Allah itu tidak terikat dengan peraturan apapun. Jadi bisa dibilang ayah Nabi masuk neraka. Dari mana kamu tahu? Ini ada gini. Ya udah. Kalau nanti ketika kamu lihat di sana, dia ada di surga, kamu protes Tuhan. Tuhan bilang, aku ampuni siapa saja yang aku suka. Aku siksa siapa saja yang aku suka. Itu hak Allah. Kenapa ikut campur? Mau apa? Kita tuh ke surga bukan karena amal, karena kebaikan Allah, karena rohimnya Allah. Kita ibadah buat bayar air aja gak cukup. Nikmat dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita ibadah tetap cinta pada Allah, Rahman Rahim. Tapi ke surga itu hati bersih dan rahmat dari Allah, nuzulan dari Allah, pemberian dari Allah. Jadi jangan anggap Tuhan itu terikat dengan peraturan. Tuhan itu tidak terikat dengan peraturan. Cuma satu yang Allah janji, wahai hambaku, aku haramkan zalim kepada diriku. Dia sendiri, satu doang itu. Lainnya dia bebas. Siapa aja dia mau masukin ke surga ya hak dia. Jangan menghukum seperti itu salah besar itu. Kalaupun ada memang kadang masuk neraka, tapi kalau besok Allah ampuni kenapa? Allah berubah, mau berubah, suka-suka dia. Yang namanya Tuhan tuh bebas, tidak ada yang mengharamkan, tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang melarang. Itu Tuhan. Masa Tuhan diatur? Dia mengatur, dia memelihara, dia menghukum, dia hakim. Kenal sama Tuhan. Jadi kalau orang sudah ngomong-ngomong kayak gitu salah semua. Itu urusan Tuhan, kita nggak bisa ikut campur. Dia mau maafkan, dia mau ampunin, kenapa tidak? Bebas dia. Nah, jadi kenal Tuhan seperti itu. Jangan Tuhan dia terikat. Ini di Quran kata Tuhan orang kafir masuk neraka. Iya kata Tuhan. Kalau besok dia mau kata lain lagi, besok dia mau berubah, dia mau apa saja, itu hak dia. Kalau Anda mengatakan Tuhan terikat dengan ini berarti bukan Tuhan.
Tuhan bebas. Dia Tuhan. Tidak terikat. Oh, ini orang kafir masuk neraka. Udah sampai di sana, besok Tuhan bubarkan. Neraka dibubarin. Ya suka-suka dia lah. Kita nggak tahu. Kita tidak pernah tahu soal itu. Yang penting kita tahu Allah itu Maha Rohim, Maha Penyayang. Juga adil. Betul, dia adil dia. Tapi ini cuma satu di Quran orang yang disebut namanya bakal masuk neraka cuma satu, Abu Lahab doang. Lainnya enggak. Turun ayat banyak. Di sekeliling Nabi itu banyak orang kafir, munafik, pura-pura Islam. Banyak. Tapi enggak pernah sebut nama. Banyak. Pergi mau perang tuh banyak pura-pura jadi sahabat. Kafir, mau dorong Nabi Muhammad ke jurang ada juga. Tapi enggak sebut nama. Di Quran enggak sebut. Munafik banyak. Di Madinah, di Mekah banyak. Di ayat Quran. Ada satu ayat itu, qad kafartum ba'da imanikum. Kamu kafir setelah beriman. Ada itu surat At-Taubah. Cuma ngejek ulama, qurra. Di sana zaman Nabi qurra. Ngejek ulama, ngejek doang. Turun ayat. Apa kamu bergurau membawa nama Allah dan ayatullah? Ayat-ayatullah itu ulama juga termasuk. Qad kafartum ba'da imanikum. Kafir kamu. Bertiga, yang tiga ikut ketawa doang. Dia bergurau, bercanda, ngelawak, bikin ketawa, bawa-bawa nama Allah dan Rasul. Nah itu kadang-kadang pelawak kita sering tuh membawa agama buat ketawa, nggak boleh ya. Jadi ini ayat, lihat, wahai manusia kalian itu fakir kepada Allah. Arti fakir apa? Sangat membutuhkan Allah. Buang dari sini. Kebutuhan kepada yang lain lebih besar itu tidak baik. Sedikit agak syirik itu. Jadi dalam pikiran perasaan kita yang paling kita butuhkan Allah. Bergantung, tawakal kepada Allah, baru kepada manusia. Mengharap kepada Allah, baru kepada manusia. Itu bagian-bagian iman. Kan selalu sehari 17 kali bilang apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku hanya menghamba kepadamu, aku hanya mengharap kepadamu. Itu janji. Kita baca di Al-Fatihah itu janji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kubutuhkan. Meminta tolong. Itu dikuatkan dari kecil, anak-anak diajarin. Itu di surat Yasin ayat 33 di halaman 5. Wa ayatul lahum auzubillahi minasyaitonirrajim. Bukti adanya Allah. Bukti syahadat ya, menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Mari kita menyaksikan. Jadi menyaksikan di sini bukan melihat Allah begitu, melihat kekuasaannya, melihat perbuatannya. Wa ayatul lahum, dan tanda-tanda juga untuk melihat kebesaran Allah. Tanah yang kering kerontang, tanah yang mati tidak ada tumbuhan, aku hidupkan, kata Allah. Dihidupkan. Kok tanah dihidupkan? Artinya ada pohon-pohon, ada bahan makanan. Wa akhrajna minha, dan kami keluarkan dari tanah itu habban, biji-bijian. Beras, gandum, biji-bijian, kacang-kacang dan sebagainya. Buah-buahan. Faminhu yakulun, dari situlah kalian makan. Tanah jadi kacang, kacang tanah. Tanah jadi buah-buahan, tanah jadi kelapa, airnya manis, air naik ke atas melawan gravitasi. Kok bisa? Itu kekuasaan Allah. Tuhan bikinin makanan, minuman buat kita, keluar dari tanah, keluar terus tiap hari keluar. Yang sholatnya gak sholat ikut menikmati. Apakah gak bersyukur? Apa ada selain Allah yang bikin makanan? Nah ini ajarin anak-anak, dari kecil diajarin. Itu surat Yasin itu. Selanjutnya apa? Wa ja'alna fiha jannatin, kemudian tanah yang tumbuh-tumbuh pohon itu menjadi kebun. Kalau kena turunnya di negeri Arab ada kebun kurma, kebun anggur. Kalau turun di Indonesia mungkin ya kebun duku, kebun salak ya.
Semua buah-buahan bentuknya beda-beda, rasanya beda. Dan buah-buahan yang ada di bawah pasti dilindungi oleh Allah. Salak dilindungi supaya gak dimakan binatang. Kulit salak gimana kulitnya? Tajam. Kayak genteng sirap tuh. Itu nyusunnya gimana tuh? Nyusun kulitnya itu supaya gak dimakan hewan. Terus buah salak terus dikurung pakai pohon-pohon apa? Kayu-kayu berduri supaya hewan gak masuk. Dilindungi buat siapa? Buat manusia. Dia tumbuh, dia menanam, tidak numbuhin, yang numbuhin Allah. Dia jual salak Allah, yang lain makan salak Allah, buah-buah juga yang lain. Bersyukur enggak? Berasa enggak tuh orang yang jual durian, jual rambutan, jual apa salak dan sebagainya? Buah siapa itu yang dijual? Siapa yang bikin? Allah. Berasa enggak dia dapat rezeki? Jual bikinan Allah. Yang jual pakaian, yang dagang ini, dagang itu, semua benda-benda yang dijual itu bikinan Allah. Kenapa tidak bersyukur? Negeri ini banyak punya duit, jual apaan? Dari Kalimantan tuh di sungai keluar apaan? Batu bara. Ya, apa namanya? Batu bara, minyak, sawit. Kan dijual tuh. Bensin. Barang siapa yang dijual tuh? Barang Allah. Jadi negeri ini dapat rezeki dari Allah. Kenapa musuhin agama Allah? Tapi Allahnya sabur, sabar. Semua harta itu bikinan Allah. Tuh baju yang dipakai dari kapas, kapas jadi benang, benang jadi kain. Jahit, pakai itu semua. Bikinan siapa? Bikinan Allah. Ada rezeki, ada budaya, ada yang mental benang jadi kain, ada yang kain dijahit. Jual pakaian Allah. Berasa nggak tuh yang dagang? Nah, itu iman. Iman tuh mata memandang apa, nyambung ke Allah. Merasakan makanan enak, ingat Allah yang bikin. Tuh lihat. Bawahnya lagi 35, liya'kulu min samarihi, lihat nih. Dia akan makan biji-bijian, buah-buahan itu dimakan. Dan apalagi yang dimakan? Wa ma'amilatu aidihim. Dan diolah. Tumbuh-tumbuhan itu Allah bikinin, kemudian diolah menjadi beribu-ribu makanan. Dari terigu bisa menjadi berapa ribu makanan? Dari gandum. Jadi terigu diolah jadi berapa roti, berapa kue? Kata Allah. Nah, terus dia bikinnya pakai tangan. Tangannya gunakan otak. Yang bikin otaknya siapa? Sudah ditakdirkan sama Allah seperti itu. Apakah waktu makan kue ingat gak? Nah, itu. Allah baik, cuma diingetin nih. Dan apa yang mereka buat dengan tangannya itu, apalah yashkurun? Apakah mereka tidak bersyukur? Kami dengar ya Allah dan kami bersyukur. Kami dengar ya Allah dan kami bersyukur. Ya dakwah tuh begini, mengajak kenal Allah, mengajak ingat Allah. Itu saja dakwah ilallah. Bukan ngajak ke mazhab atau politik, enggak. Saya kerja sama Allah, jadi enggak bakal saya ngajak ke politik atau ke mazhab. Saya enggak punya partai, enggak punya apa-apa. Dakwah ilallah, mengajak kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Diri kita milik Allah, kepunyaan Allah, dan pulang ke Allah. Pulang ke Allah bawa badan enggak? Enggak. Bawa apa? Jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran dan perasaan. Bersihkanlah pikiran dan perasaan supaya langsung kembali kepada Allah, disayang. Ucapkan selamat datang sini. Nah, itu. Ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan. Jiwa yang tenang itu jiwa yang bersih. Pulang mati nggak bawa kebencian, nggak bawa dendam, nggak bawa syirik. Itu mereka makan buah-buahan itu dan apa yang diolah oleh tangan mereka. Apakah mereka nggak bersyukur? Berarti biarpun sudah jadi roti, jadi kue, ingat itu dari Allah.
dari terigu, dari buah, dari biji-bijian. Ketika makan kacang tanah itu udah digoreng, enak kan? Tanah, makanya kacang tanah, dari tanah, bisa gurih. Apalagi gue mau bersyukur. Coba tanah, diapain itu Tuhan tuh tanah bisa jadi kacang? Ada? Itu di halaman 8, Subhanalladzi khalaqal azwaj, Maha suci Allah yang menciptakan segala apa saja berpasangan. Mimma tumbitul ardu, dari yang tumbuh dari tanah berpasangan. Pohon itu berpasangan, kawin. Kawin langsung, kawin lewat angin. Pohon apa yang kawin lewat angin? Belinjo ya. Wa min anfusihim, dan diri manusia berpasangan. Mata berpasangan, suami istri berpasangan, semua berpasangan, tidak ada yang tidak. Dan dari apa yang kalian tidak tahu, padahal dia berpasangan, apa yang kita belum tahu? Banyak. Yang udah tahu? Baru tahu. Berpasangan. Sendal ya, mata, kuping. Air berpasangan. H2O, apalagi? Bom, pasangan. Banyak kita belum tahu. Tuhan sudah takdirkan. Jadi 1400 tahun yang lalu belum ada pengetahuan. Sudah menyampaikan segala apa saja berpasangan. Berpasangan sejalan, ada berpasangan tidak, kaki berpasangan, tapi kalau jalan gantian. Nah, ya. Nah itu ya. Nah sekarang ada syarat. Syarat mau dapat ampunan Allah. Lihat nih di halaman 9. Coba ada ayat Quran di atas itu, mari kita baca bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini penting banget. Ayat ini satu, tolong sebarin kepada keluarga. Saya nitip, wajib sampaikan ya. Punya ilmu nggak sampaikan ke orang, dosa. Ayat ini disebarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada hambaku bertanya di mana Allah, katakan kepadanya Allah dekat. Ya kan? Mata kita melihat pakai tiupan ruh Allah. Kalau nggak ada tiupan ruh Allah buta. Jadi Allah itu dekat. Terus kata Allah, ujibu da'watad da'i, aku terima permintaan orang yang meminta ketika dia minta. Tapi ada syarat. Apa? Falyastajibu li, hendaknya dia mengerjakan apa yang kuingini. Falyastajibu li, dia kerjain apa yang Allah ingin. Itu syaratnya. Kita ingin segala minta sama Allah, tapi kita tidak mengerjakan keinginan Allah. Falyastajibu li. Itu. Kalau mau doa kabul, lakukan apa yang Allah suka, yang Allah ingini. Syaratnya itu satu. Kedua, wal yu'minu bi, beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, semoga mereka akan lurus dan bijaksana. Itu bisa ke situ. Ini yang orang lupa ini, minta sama Allah tapi dia tidak melaksanakan permintaan Allah. Padahal syaratnya ini falyastajibu li. Didik anak, itu permintaan Allah. Didik anak mengenal Allah, ibadah. Itu Bapak semua. Itu falyastajibu li. Lakukan dulu keinginan Allah, laksanakan keinginan Allah. Silakan berdoa terus. Allah kabulkan. Itu syaratnya nggak berat. Dua, beriman sudah, tinggal apa yang Allah ingini, lakukan. Dan sesuaikan keinginan kita dengan keinginan. Kita punya keinginan tapi nggak sesuai dengan keinginan Allah, batalin. Pilih keinginan yang sesuai dengan keinginan Allah. Gampang kan? Itu dia Semur 10. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan dan tidak ingin menyulitkan. Gak ada Tuhan mau menyusahkan. Apa yang berat dalam agama? Gak ada. Yang bikin berat kadang manusia. Allah enggak. Musafir boleh jamak,
dan qasar. Di dalam negeri ini boleh jamak, qasar enggak. Tapi manusia bikin susah, enggak boleh. Benar kamu mau lawan Rasulullah? Di Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim ada 5 hadis Nabi menjamak sholat di rumahnya, tidak sakit, tidak ada perang, tidak ada apa, dalam keadaan aman. Saya pernah ceramah gini di satu masjid. Ustadz, saya keberatan. Nanti orang gampang-gampangin. Kamu keberatan, saya bukan bilang bukan saya, Nabi Muhammad melaksanakan itu. Kalau kamu mau protes, bangun malam sampaikan kepada Allah, Tuhan saya protes, kenapa Nabi menjamak sholat di rumah? Nah ada hadis kok mau dilawan. Cari di Sahih Muslim jilid pertama, hadis Sahih Muslim itu Ahlussunnah wal Jamaah punya itu. Jilid pertama ada 5 hadisnya. Nabi menjamak salat di rumahnya tanpa uzur, tanpa sakit. Dulu di dep memang diupetin supaya orang jangan gampang. Buka sekarang mau ngapain kata Allah, jangan nyusahkan. Itu kan mudah-mudahkan. Lagi kawinan, ayo yang jujur. Pengantin itu sholat 5 waktu enggak? Hah? Duduk di taman, zuhur, terus asar, nggak sholat apa sholat? Sholat, make upnya habis, pasti tukang riasnya marah. Banyak pengantin nggak sholat kok diem. Orang jamak nggak boleh. Ini dia ada hadisnya kok. Shollu kama ra'aitumuni usul di sholatlah seperti aku sholat. Cari kitab Sahih Muslim, sudah diterjemahkan. Nggak boleh nutup-nutupi hukum. Kalau sudah ada ya ada. Sahih Muslim ada 5 hadisnya. Sampai Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas sepupu Nabi, tapi lebih muda. Ya Rasulullah, kenapa kamu lakukan ini? Agar tidak menyusahkan umatku. Tuh, Nabi itu sayang, Allah juga rahim. Manusia yang cerewet, ini kenapa ditutup ini hadis? Saya sampaikan ini di SMA Bulungan itu, di Blok M. Itu anak-anak perempuannya tadi tidak sholat, tapi saya kasih tahu boleh jamaah, mereka sholat. Jadi di kelas sebelum dia pulang, dia sholat zuhur dengan asar. Karena sampai rumah kadang sudah maghrib, asar hilang. Pas kasih hadis seperti itu, mereka sholat. Jangan nyusahkan. Dan ini sudah keringanan dari Allah. Rasulullah melakukan itu. Mau melawan Rasulullah. Saya nggak bohong, Allah jadi saksi. Ada di kitab Sahih Muslim. Mengapa ditutup-tutupin? Menteri Agama lagi bawa tamu di Masjid Sunda Kelapa, dia jamak zuhur sama asar. Tahun berapa itu? Menteri Agamanya baru meninggal itu. Surya Dharma, murid saya di IAIN, paling baik itu. Itu ketangkep, dia nggak salah, kena fitnah dia. Anak baik sekali. Apalagi murid saya di IAIN itu dari berapa semester. Anaknya soleh, baik. Emang agak seumur sih. Ya, seumur. Minas solihin, alhamdulillah sudah meninggal. Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dia kawan tuh sama Zainuddin MZ itu, teman berdua. Ya kita lanjut. Tuh lihat ini di halaman 10. Yuridullah bikumul yusra. Allah menginginkan segala yang mudah, keringanan untuk kalian, dan Allah tidak mau menyusahkan. Ini sudah ada hadis Nabi sudah lakukan di dep. Kenapa mesti di dep? Menutupkan ilmu itu hukum kok. Sudah boleh. Ya. Boleh tanpa sebab lagi. Benar, memang benar butuh menghadapi orang sakit, mengurusi ibu atau bapak tua, nenek sakit. Kan bisa jamak, urusin dia. Minta air, minta ini, minta itu, banyak darurat-darurat. Jadi ada keringan dari agama, kenapa ditutupin? Zaman sekarang buka, kesian anak-anak. Jangan mempersulit. Ada hadis Nabi lagi, yassiru wa la tu'assiru, mudah-mudahkan, jangan nyusahkan. Kok enggak percaya sama hadis gimana ya? Kitabnya namanya Sahih Muslim. Hadis sahih, hadis yang benar. Ya, cari deh, ada tuh jilid 1 Sahih Muslim. Bab, ada babnya, bab menjamak sholat di tempat. Al-jama' baina sholaten fil hador. Babnya menjamak 2 sholat di tempat.
Ada lagi di Bukhari, bukan jamak, seperti jamak. Ada di Bukhari itu. Saya belajar itu masih 11 tahun di Malang, habis subuh. Sahabat sholat zuhur di akhir. Udah di akhir, dia sholat, sudah assalamualaikum, baca zikir sebentar, asar, azan asar. Sebenarnya asar terus. Tapi enggak jamak, seperti di jamak. Sholat zuhur di akhir, sholat asar di awal. Boleh, lihat di Bukhari ada. Sahih Bukhari. Maghrib juga begitu. Maghrib kan pendek. Sholat maghrib, dimundurin dikit, terus dia baca zikir, selesai azan isya. Jadi sekali wudhu, sekali duduk, 2 sholat. Tapi tidak jamak. Seperti saya baca itu juga masih kecil. Kok begini gitu ya? Kok boleh gitu? Emang begitu agama mau diapain? Ada di Sahih Bukhari. Jangan menyusah-nyusahkan bikin orang lari dari agama. Akhirnya orang gak sholat kita semua biarin. Ditarik. Apalagi zaman sekarang orang sibuk semua, gak seperti dulu ya. Jadi hadis ini mungkin untuk waktu sekarang. Iya dah, kan orang kerja sibuk sekarang. Nah, jadi boleh. Saya tanggung jawab. Ada hadisnya gimana? Itu tadi yang protes, saya bilang kamu protes Tuhan, mau protes Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Rasulullah, pangkatmu apa kamu? Mau nyalain Nabi? Bukan nyalain saya kan cuma nyampaikan. Sebenarnya dia nggak suka sama saya, yang dia Wahabi, benci sama saya itu. Yang benci sama saya jangan korbanin agama dong, yang jujur. Ada hadisnya ya buka, ya kan? Begitu. Lihat nih ada halaman 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam. A'udzubillah. Orang ya yang menyombongkan diri, enggak mau ibadah kepada Allah, enggak mau berdoa kepada Allah, enggak mau merendah kepada Allah, enggak mau minta kepada Allah, enggan menyembahku, akan kau masukkan neraka jahanam secara hina dina. Jadi Allah tidak suka orang yang tidak berdoa. Kalau dia nggak berdoa berarti dia tidak butuh kepada Allah. Di situ salahnya. Berdoa itu ibadah. Berdoa itu menyenangkan Allah. Nanti soal kebutuhan kita mau minta ini minta itu urusan belakangan. Mintalah dulu. Menghamba kepada Allah. Butuh kepada Allah. Itu di situ nilainya. Ibadah. Maka doa itu ibadah. Ketika dia datang doa kepada Allah berarti dia sudah beriman, sudah membesarkan Allah. Jadi jangan malas-malas baca doa. Istighfar 100 kali sehari paling dikit. Banyak ayat-ayat, semua doa-doa itu banyak. Dari ulama-ulama itu banyak. Ada rotib. Baca itu semua benar, itu bukan karangan Habib Abdullah. Dia rotib, arti rotib menyusun. Ada 3 itu. Rotib, ada rotib hadar, alidrus, dan rotib atas. Ada wirid latif pagi itu indah sekali itu rotib wirid latif namanya. Di Majmu' ada itu, di kitab-kitab banyak itu. Itu doanya indah banget. Ada itu, ya Allah, aku bangun pagi ini memandang alam ciptaanmu yang indah. Ada lagi, aku bangun pagi ini alhamdulillah sehat. Bangun tidur sehat, ya Allah, semua nikmat ini turut disempurnakan. Bersyukur kepada Allah tuh pagi-pagi. Wirid latif namanya. Bagus banget. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah ya semua. Itu untuk menghindari segala macam itu sihir-sihir apa itu. Minuman-minuman yang macam-macam. Baca itu. Semua itu dari Quran diambil. Doa-doa para nabi, doa-doa wali-wali dulu dikumpulkan. Itu namanya ratib. Yang ratib itu penyusun, bukan dia yang bikin, dia cuma menyusun. Wahabi ada satu bikin doa seperti itu. Dia ambil namanya Al-Kalimat Thayyib, Ibn Taimiyah ada itu. Sama ratib. Nah, yang Wahabi senang baca itu, yang ini nggak mau, yang ini begitu juga. Padahal sama, yang kebetulan samanya, bedanya dan nanti soal furu. Ada. Doa itu namanya doa ma'sur, doa pusaka. Dari rasul-rasul, dari nabi-nabi,
dari orang-orang alim. Itu disebut ratibin, hanya namanya. Isinya semua doa nabi-nabi dari Quran diambil. Ada juga dari ulama. Baca bagus banget itu. Udah banyak dicetak tuh, banyak. Zaman sekarang lebih enak. Kalau dulu mungkin agak sulit. Sekarang ada semua. Doa segala macam banyak. Nah, orang tidak mau berdoa itu dianggap sombong. Sombong kepada Allah. Arti sombong apa? Merasa diri udah cukup, gak butuh Allah. Itu di situ bahayanya itu. Itu gerusak iman. Jangan merasa sudah paling meninggal, merendah di hadapan Allah, sujud, butuh, minta ampunan, minta ridho. Jangan jauh dari Allah. Terus dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Merasa bersalah. Yang kita nggak sengaja kan banyak juga salah. Jadi kesimpulan dari ini, banyak istighfar, banyak berdoa pada Allah. Jangan sombong kepada Allah, merendah. Kita fakir. Itu Allah tadi ada Qurannya tadi, antumul fuqara. Kalian fakir kepada Allah. Butuh kita. Semua apa yang kita makan, kita minum, nafas, semua dari Allah. Kita nggak bisa hidup tanpa dekat dengan Allah. Nggak bisa hidup baik. Terus apalagi ijabah keinginan Allah. Apa itu ijabah? Mengerjakan apa yang Allah ingini. Ijabah keinginan Allah. Kalau mau diterima doa, lakukan dulu apa yang Allah ingini. Allah ingin kita ngapain? Suami sayang istri sama anak. Sayangin dulu, pulang bersayang-sayangin, doa deh. Insya Allah dikabulkan. Ibu juga, sayangin bapak, sayangin anak-anak. Baru berdoa sama Allah. Kerjakan apa yang Allah ingini. Kita selalu menginginkan yang kita ingini supaya Allah berikan. Tapi kita tidak selalu lupa tidak melakukan apa yang Allah ingini. Sekarang cari apa yang Allah ingini. Saya mau berdoa mau apa supaya Allah sayang nih. Cari muka Allah lah gitu. Apa yang Allah ingini? Maafkan orang salah. Meminta maaf kalau kita bersalah. Memberi kasih sayang, terutama di rumah. Itu deh, insya Allah kabul. Suami istri saling menyenangkan. Yang bikin kesel, bikin sebel, tutup, jangan dibuka. Jangan bikin sebel, kesel suami. Kasih berita-berita yang menyenangkan. Suami juga begitu. Kasih berita-berita yang menyenangkan istri dan anak. Bahagia bukan dibeli, nggak bisa beli bahagia. Kita bisa beli enak, jalan-jalan enak, makan enak. Tapi bahagia nggak ada. Bahagia ada di mana? Di hati sendiri. Coba beli makanan yang enak, yang istri suka, bawa pulang. Anak-anak suka, bawa pulang. Lihat ketika dia makan, bapak lihatin. Bapak merasa lebih enak daripada yang makan. Ngelihat dia bawa makanan yang bapak bawa, dia senang. Terus ngelihatnya senang nggak? Bahagia itu di situ bahagia. Banyak bahagia itu. Anak-anak sama istri makan yang bapak oleh-oleh bapak bawa pulang. Ketika mereka makan, lihat, pandang, hati senang. Begitu juga masak yang bapak senang, dia sudah dihidangkan, dia makan, ibu ngeliatin aja bahagia. Kan gampang cari bahagia itu, nggak usah pakai pergi-pergi jalan-jalan, capek, gampang. Melihat keluarga senang, hati kita senang. Itu kan banyak senang, gampang bahagia itu. Betul. Inilah mainannya ada di sini, mengolah rasa, pikiran dan perasaan. Ya dah. Begitu. Nah, kita senang ketika melihat orang lain senang, ya kan? Nah, terus ijabah di sini, ijabah keinginan Allah, beriman penuh pada Allah. Tidak mau berdoa adalah sombong. Jadi harus sering-sering berdoa. Doa pagi, doa sore. Udah deh, baik-baik aja, senang-senang. Senang-senang sambil nunggu jemputan ke surga. Tunggu jemputan gak lama lagi, sabar. Capek-capek dikit ibadah tahan. Dikit lagi dijemput, langsung ke surga sudah. Kan syaratnya udah, kolbun
salim. Sudah, insyaallah.